Saat ini kami berada di Desa Lembean, Magetan, dan ini dengan tim petani mandiri dengan bapak-bapak untuk belajar membuat pupuk organik hayati, guys. Terus sebelum itu saya akan tambahkan sedikit ya, yang kadang-kadang kita terkecoh, apa bedanya pupuk kimia, terus pupuk organik dan pupuk organik hayati ya. Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat pabrikan dan biasanya hanya mengandung unsur tertentu seperti urea N yang paling tinggi ya. Padahal kebutuhan N tanaman itu kecil sekali. Tapi kalau kita kadang-kadang urea 46, padahal yang terserap cuma 2%. 46 diserap 2%, yang lain kemana? Kena radiasi, akhirnya teruap, hilang. Jadi pupuk itu harganya berapa? Dibeli 1 kilo, yang diambil itu cuma 2% per hari. Nah ini kadang-kadang kita nggak pernah ajarkan. Terus karena ini rahasia perusahaan mungkin ya. Terus yang kedua, pupuk organik. Pupuk organik itu bapak-bapak ambil kotoran itu sudah berbicara organik. Oh iya, betul. Ya, pupuk organik itu di sana. Jadi yang dari alam. Jadi belum melalui proses mikroorganisme. Bisa melalui proses tetes, fermentasi. Itu pupuk organik. Jadi dia akan dikembalikan ke tanah, tapi mikroba tanah kita belum bisa mengurai secara parsial, secara bagus ya. Uraian parsialnya susah karena tanah kita sudah tercampur residu. Makanya kita ajarkan pupuk organik hayati. Kenapa pupuk organik hayati? Hayati itu Persiapan dan ini lagi jagongan dulu. Nah ini daerah dulu Pak. Kang Kamal, Ponorogo. Kenapa ngutus saya ke sini untuk melatih teman? Akhirnya namanya Mbak Lugu untuk mempersiapkan ini tempat-tempatnya untuk fermentasi nanti. Tempat pembikinan pupuknya. Bapak Edi, pagi ini teman-teman dari tim petani mandiri mau praktek pelatihan bikin pupuk ya? Ya, kita akan mengajarkan pembuatan pupuk organik hayati. Pupuk organik hayati itu salah satu pupuk yang akan memperbaiki satu struktur tanah, pemulihan untuk genetikanya, juga antioksidannya. Ini yang paling penting bagi kita. Kalau tanah ini nggak diperbaiki, nanti pertumbuhan itu ya akan senantiasa tidak menghasilkan apapun, bahkan penyakit akan terus berkembang di dalam jangka waktu tertentu ya. Zat-zat kimia itu bukan hanya berbicara tentang pupuk kimia, tapi zat-zat kimia itu bisa dari pembungkus ciki dan lain sebagainya. Itu pengawetnya meracunkan tanah kita. Nah ini yang ingin kita ajarkan, dan mudah-mudahan kita sebagai orang pelaku ini mengetahui kondisi tanah kita gitu loh. Karena kalau saya berbicara dengan teori, dengan salah sesuatu yang tren-tren sekarang itu, mereka tidak mengetahui. Lingkungannya sendiri aja nggak tahu gitu loh. Bagaimana kita akan bisa mengembangkan untuk produk-produk pertanian. Teman-teman kita yang di luar negeri itu sudah luar biasa di dalam pengembangannya. Tapi kenapa kita masih berhenti? Kita berbicara, kelompok kecil ini akan menjadi bagian kita mengenali lingkungan kita sendiri, tanaman kita sendiri. Terus bahan-bahannya yang dipakai ini apa aja Pak? Kita kembali ke alam, jadi kecambah,
terus juga rumput laut, juga jagung, juga di situ ada tetes tebu, air kelapa, gedegan, dan juga bekatul atau kita ganti juga dengan air leri, itu lebih bagus. Terus juga kita kalau nggak ada rumput laut kita pakai agar rumput laut juga bisa. Agar-agar ya? Iya. Nah, nanti dikasih TSP, kalau nggak ada TSP kita pakai NPK nggak apa-apa, NPK 16 karena di situ ada unsur P. Ya. Itu kan Pak NPK atau TSP itu kimia. Kan pupuk kimia. Ya, justru mikroba kita ini sudah kita latih untuk memakan makanannya itu zat-zat kimia, termasuk residu di dalamnya. Nah, nanti pada waktu kita aplikasikan, dia akan mencari residu yang ada di tanah kita, yang selama ini tanah kita sudah kita cekoki dengan zat-zat kimia. Jadi itulah yang membuat tanah kita dipulihkan kembali, dikemburkan kembali. Gitu ya Pak? Sebelumnya ini tidak hanya tanam padi, kita termasuk tadi kan vaksin, itu untuk ternak juga Pak? Ya, ini kita berbicara kalau vaksin itu adalah istilah saat ini karena kita sedang tren vaksin. Sebenarnya dalam bahasa pertaniannya itu antioksidan atau kita sebut juga biokontrol, agen biokontrol. Nah, di dalam pupuk itu kenapa kita kasih biokontrol? Agar nanti dari sedini mungkin penyakit itu bisa dikendalikan waktu ada di dalam tanah. Gitu loh. Waktu tanah itu mengambil makanan, tanaman itu mengambil makanan dari tanah melalui akar. Kalau di situ penyakitnya ikut, akhirnya padi kelihatan potong leher, ada cabai yang akan masuk di buahnya dan lain sebagainya. Itu karena itu tadi nggak ada antioksidan. Terus untuk mikroba ternak itu ada sendiri. Jadi kita ingin memperbaiki peternakan kita dalam arti pencernakan itu dia harus ada namanya, kalau sapi itu ada yang disebut bejo kimas, perut sapi besar, jala, kitab masam. Nah, ini bisa membuat namanya proksimat, protein, mineral, karbohidrat, serat kasar. Nah, itu untuk apa? Memperbaiki pertumbuhan ternak tadi. Bahan-bahan ternak itu apa aja Pak? Bahan ternak itu kita kembangkan melalui rempah-rempah ya, rempah-rempah, temulawak, temu ireng, kunyit, jahe itu. Terus nanti kalau untuk ayam unggas itu perlu namanya bawang merah, bawang putih. Kenapa bawang merah dilibatkan? Karena bawang merah itu salah satu antibiotik untuk paru. Biasanya ternak kita, ayam kita itu kalau sudah kena penyakit paru yang disebut ngorok, itu biasanya langsung tes mati. Nah, ini makanya diperbaiki melalui antibiotik paru dimasukkan di dalam perutnya. Jadi nanti itu sama aja kekebalannya yang disebut kita tadi vaksin tadi. Dan ini kembali ke alam lagi. Juga nanti ada mikroba yang kita siapkan, juga buah-buahan. Buah-buahan itu bisa macam pahit, asam, manis, dan sepet. Nah, ini akan membuat proksimat tadi, protein, mineral, karbohidrat, serat kasar. Ya, saya tidak akan mengupas sejauh yang sepet itu potensinya ke mana. Ini udah kajian teknologi ya, jadi kita berbicara yang praktis saja, jadi jenengan bisa memahami yang lebih sempurna. Nanti kita akan lanjutkan setelah semua kita praktekkan bisa lebih dalam lagi. Itu fungsinya gitu, dan itu bahan itu disiapkan mikroba dari kami. Sebenarnya kita bisa membuat juga reaktor sendiri. Nah, nanti kita ajarkan, terus tes untuk protein, tes untuk hara, kita bisa buat sendiri ya dengan sederhana. Terus cara pencampuran ke pakannya itu nanti gimana Pak? Nah, ternak itu bisa dicampurkan, yang penting fungsinya tadi masuk ke dalam
pencernaan perut ya. Nah, itu nanti akan memperbaiki di struktur ususnya, usus besarnya terutama. Nah, itu bisa melalui minuman, diteteskan atau dicampurkan. Terus bisa melalui pakan untuk meramu pakan. Juga kita bisa membuat silase dari itu. Ya, makanan yang difermentasi namanya silase.